Om Swastiastu. Swastiastu. Kenalkan, kami dari kelompok 4 PKWU. Kami akan membuat tugas wawancara yang ditugaskan oleh Bu Purnami. Kenalkan, nama saya Imadi Andika Utama, nomor absen 15. Kenalkan, nama saya Iwayan Yoga Semantara, absen 18. Perkenalkan, nama saya Iko Mamprajana Wijaya, absen 14. Perkenalkan, nama saya Putu Suryanata, absen 37. Langsung saja kami akan mewawancarai pedagang tersebut. I've watched those eyes light up with a smile, river in the night, good times. Oh, you taught me all that I. Apa kabar nih Pak? Baik. Kami yang mulai nih untuk wawancara sesi inti. Bolehkah kami wawancarai Bapak dan kami izin untuk mengambil foto dan ya memotret video? Apa sih nama usaha yang Bapak jalankan saat ini? Untuk nama nggak ada mungkin ya. Jadi mandiri aja gitu di sini, usaha ayam peternakan kita tanpa nama. Lanjut Pak. Sejak kapan sih usaha ini didirikan Pak? Dan apa yang melatar belakangnya? Kalau pertama kali didirikan sekitar 5-6 tahun yang lalu kalau nggak salah. Itu pertama kali diawali bapak saya iseng-iseng aja buat kandang dulu di sini pertama. Terus akhirnya jalan, akhirnya saya yang disuruh melanjutkan. Baik, Pak. Lanjut Pak. Sejak apakah usaha ini mempunyai visi misi atau tujuan Pak? Kenapa didirikan? Kalau visi misi nggak ada sih kayaknya ya, seperti perusahaan besar nggak ada, cuma ya sebagai penghasil ayam aja di sini. Kalau boleh tahu nih Pak, berapa sih modal awal yang diperlukan untuk membangun usaha ini? Kalau dulu buat kandang yang di sini aja paling habis sekitar 5 jutaan, belum yang di timur itu lagi, paling yang di timur sekitar 10 jutaan yang di timur. Mungkin sekitar 16 juta. Ya itu kandang aja ya. Belum lagi yang Belum sama pasokan. Baik, selanjutnya akan lanjutkan dengan rekan saya. Ya, saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Apa saja yang perlu disiapkan untuk memulai usaha ini, Pak? Kita boleh tahu? Yang pertama pasti kandang ayam. Nah, setelah itu kita siapkan tempat makan, tempat minum, tempat membeli bibit. Karena di sini saya beli bibit ayam, dan nanti tempat untuk menjual hasil panennya. Banyak ya. Iya. Ya, selanjutnya sarana dan prasarana apa yang perlu disiapkan dalam membuat usaha ini, Pak? Boleh tahu? Itu kan mungkin sama seperti tadi ya, kayak tadi sarananya paling tempat makan, tempat minum, kandang ayam. Kalau prasarana ya mungkin tempat membeli bibit sama tempat nanti menjual hasil panen, supaya nanti saat panen kita nggak bingung mau jual kemana. Pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu bagaimana mengenai dengan proses persiapan kandang, penyiapan bibit, ayam, pakan, obat atau hormon pertumbuhan yang digunakan dalam usaha ini? Kalau persiapan kandang sebelum masuk di bibit kita sudah bersihkan dulu. Setelah itu kita beri alasnya apa namanya ini ya, pot pesak ya. Ya. Pesak, baru kita masukkan bibit, kita kasih tempat makan ayam sama tempat minum. Terus apa lagi tadi itu? Ayam, bibit. Bibit, pakan, obat. Kalau pakan kita beli, tinggal kasih aja sampai 3 kali sehari, pagi, siang, sama sore. Kalau obatnya juga nggak terlalu sering kita kasih obat, paling cuma kasih vitamin sama antibiotik aja supaya mengurangi resiko kena virus sama bakterinya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara atau teknik pembudidayaan yang Bapak terapkan saat ini? Kalau saya sekarang sih cuma pelihara, usahakanlah sebagus mungkin supaya ayamnya sehat. Jadi kalau misalnya ayamnya sehat, pasti dapat untungnya lebih. Kalau misalnya sudah kena virus atau bakteri, banyak yang mati, jadi mungkin kemungkinan bakalan rugi ada. Ya, pertanyaan selanjutnya, mohon dijelaskan
sedikit mengenai bagaimana teknis pemberian pakan dan minum serta pengendalian penyakit yang diterapkan dalam usaha ini. Seperti tadi saya bilang, kalau pakan saya kasihnya 3 kali sehari. Ya. Itu tergantung juga dari besar ayam banyaknya. Kalau minum ya tergantung. Misalnya 4 ini, kalau ini kan usianya baru 2 minggu, paling besok pagi baru habis. Jadi bisa sehari sekali aja saya kasih. Kalau udah besar lebih cepat dia habis. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa kriterianya yang perlu dipersiapkan dalam melakukan panen? Kalau panen, kalau ayam ras seperti ini panennya usia 5 minggu. Nah, sebelum usia 5 minggu kita pastikan ayamnya sehat semua. Kalau ada yang sakit kita pilih dulu, kita bedakan. Setelah 5 minggu nanti kita hubungi, saya punya rekanan, dia saudagar, kita hubungi beliau, nanti beliau yang bakalan mengambil ke sini ayam. Baik, pertanyaan selanjutnya, setelah panen selesai, apa kegiatan yang dilakukan sebelum kembali memulai pemeliharaan kembali? Setelah panen ya kita bersihkan. Ini nanti pasti di bawah-bawah ini pasti banyak kotoran ayamnya kan, jadi kita bersihkan. Tempat makan kita cuci, tempat minum juga kita cuci. Setelah itu kandang kita semprot pakai disinfektan. Nah, setelah bersih kita diamkan kandang ini selama 2 minggu, baru bisa diisi bibit lagi. Baik, bagaimana cara atau proses promosi atau pemasaran hasil budidaya selama ini dilakukan? Kalau promosi nggak ada secara khusus sih di sini. Yang pertama karena saya udah punya rekanan dari dulu, jadi yang beliau yang ngambil. Kalau nggak gitu ya paling warga-warga di sekitar sini aja yang beli secara mandiri ke sini. Selanjutnya, konsumen kalangan mana saja yang sering melakukan pasaran ataukah Bapak memiliki rekanan yang dengan usaha lain? Itulah seperti yang saya bilang tadi, warga di sekitar desa Tumbu atau mungkin sampai di bukit yang bisa beli ayam ke sini secara mandiri. Kalau rekanan saya punya dari Culik ya, kalau nggak salah dari Culik ya beliau. Nanti beliau yang ngambil, kalau setiap panen pasti diambil ayam. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan teman saya. Dari produk yang dihasilkan, misalnya ayam hidup, ayam potong, atau hasil sampingan berupa telur, yang mana paling diminati konsumen? Kalau di sini ayam hidup sih. Kalau ayam potong jarang ada, tapi ada kadang-kadang. Kalau misalnya rainan seperti itu pasti ada aja yang pesan ayam potong. Tapi yang paling diminati ayam hidup. Bagaimana proses usaha Bapak selama ini? Apakah menurut Bapak usaha ini menjanjikan untuk ditekuni? Kalau masalah menjanjikan, setiap usaha pasti ada untung ruginya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat untung yang menjanjikan, tapi kalau misalnya ayam seperti musim hujan seperti ini, pasti ayam ini rawan kena penyakit atau lebih lambat besar. Jadi ya bakalan resiko ruginya itu lebih besar jadinya. Kira-kira berapa pendapatan Bapak dalam usaha ini selama 1 kali proses pembudidayaan dari bibit sampai panen? Itu pendapatan bersih apa kotornya? Bersih. Kalau bersih tergantung jumlah ayamnya. Kalau misalnya ini 1000 bisa dapat 3 juta sampai 3,5 lah bersihnya. Kalau misalnya ayamnya semuanya sehat, tanpa ada yang mati. Kalau yang di sana kan 2,5, itu bisa nyampe 4,5 sampai 5 juta. Kalau kotornya berapa? Kalau kotor di sini 11 jutaan kotor. Itu belum dipotong bibit, belum dipotong pakan, belum dipotong semuanya lah, 11 jutaan aja. Lanjut, bagaimana cara membuat usaha Bapak tetap berjalan? Adakah kendala? Kalau usaha supaya tetap berjalan ya tinggal tetap pelihara bibitnya dengan baik.
jaga kebersihan kandang. Kalau kendala ya itu cuma virus sama bakteri aja yang kita nggak bisa kontrol. Jadi kita udah berusaha membuat kandang sebersih mungkin, memberikan pakan yang sebersih mungkin, tapi tetap aja bakalan pasti ada virus sama bakteri yang menyerang ayam. Lanjut, apa keunggulan usaha yang Bapak lakukan dibandingkan dengan pesaing? Kalau pesaing di sini mungkin di desa ini belum ada pesaing, tapi kalau misalnya untuk luar di kabupaten, saya usahakan menjual lebih murah lagi. Apalagi dengan warga-warga sekitar, saya pasti jual lebih murah kok ketimbang harga yang di pasar atau di manapun. Selanjutnya pertanyaan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya yang telah disingkat dan diberikan pada kesempatannya kali ini, dan kami izin pamit Pak. Oh, sudah ini. Oke, terima Pak. Iya. Oke. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas kelancaran yang diberikan atas tugas ini. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Thank you. Ayo. 1, 2, 3, kelompok 4. Ya!